Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta kelancaran dalam berbagai aktivitas. Oke, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia kembali berkunjung di channel kami. Semoga channel ini selalu memberikan hal-hal yang positif atau bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, hari ini saya ingin mencoba memberikan sedikit informasi mengenai potensi peluang usaha yang baik untuk kita geluti di Kecamatan Bahodopi ini yang berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Apa saja itu? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke peluang potensi usaha yang fantastis di Kecamatan Bahodopi ini, saya ingin sedikit bercerita mengenai kondisi Kecamatan Bahodopi. Jadi Kecamatan Bahodopi yang berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah dihuni oleh kisaran puluhan ribu penduduk, entah itu dari karyawan yang berasal dari luar daerah maupun penduduk lokal yang bersama-sama tinggal di tempat ini. Jadi survei yang kami lakukan secara pribadi maupun riset pribadi mengenai peluang usaha itu berdasarkan sumber dari teman-teman yang telah melakukan atau menggeluti usaha tersebut maupun dari keluarga yang telah menjalankan usaha tersebut. Oke, jadi simak terus apa saja peluang usaha yang menarik untuk kita jalankan di tempat ini. Oke teman-teman sekalian, jadi apa sih usaha yang sangat baik untuk kita geluti atau jalankan di Kecamatan Bahodopi ini? Yang pertama adalah usaha yang bergerak di bidang makanan. Jadi perlu kita ketahui bahwa puluhan ribu karyawan yang ingin berangkat kerja, mereka tidak semua menyiapkan menu sarapan mereka di rumahnya masing-masing, tetapi kebanyakan dari mereka ingin menikmati sajian instan yang ada di warung-warung atau tempat-tempat yang menyiapkan sarapan tersebut. Apa saja sih menu sarapan yang biasanya dicari oleh karyawan? Misalnya saja nasi kuning, bubur kacang hijau, bubur ayam, dan mungkin beberapa menu lain yang cocok untuk sarapan. Kemudian selanjutnya, ketika karyawan pulang dari kerja, alangkah baiknya kita menyiapkan semacam warung yang sudah tersedia lauk dan pauk untuk mereka nikmati ketika mereka pulang dari tempat kerja. Jadi itu usaha yang pertama menurut kami. Oke teman-teman, selanjutnya usaha yang kedua yang sangat baik untuk kita geluti di Kecamatan Bahodopi ini adalah usaha jasa pencucian pakaian atau biasa disebut dengan laundry. Kenapa laundry banyak dibutuhkan oleh para karyawan? Karena ketika mereka pulang kerja, mereka sudah tidak sempat lagi untuk mencuci pakaian dan mereka hanya mencari tempat untuk mencuci pakaian mereka. Kemudian keesokan harinya mereka sudah bisa mengambil dan menggunakannya kembali. Jadi itu adalah usaha yang kedua yang saya rasa keuntungan atau hasilnya cukup memuaskan. Oke, kemudian selanjutnya atau yang ketiga, usaha yang menurut kami fantastis untuk kita jalankan adalah usaha pangkas rambut atau biasa disebut juga barbershop. Kenapa barbershop ini dicari oleh para karyawan? Karena bayangkan ada kisaran puluhan ribu karyawan di tempat ini, di mana waktu yang dibutuhkan untuk rambutnya menjadi panjang itu cuma sekitar 1 atau 2 bulan. Sementara tempat pangkas rambut atau barbershop yang ada di kecamatan ini tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang ada. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman memiliki modal usaha, bisa langsung membuka usaha ini. Dan saya yakin
hasil yang didapatkan dari usaha ini tidak main-main pula. Oke, teman-teman, apa sih usaha selanjutnya atau yang keempat? Yaitu usaha bengkel motor. Kenapa saya garis bawahi bengkel motor di sini? Karena kita tahu bahwa karyawan yang berangkat ke tempat kerja sangat banyak menggunakan roda 2 atau kendaraan bermotor. Meskipun kita tidak pungkiri bahwa karyawan yang menggunakan roda 4 itu ada, tetapi jumlah atau perbandingan dari yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 lebih banyak yang menggunakan roda 2. Jadi dengan kehadiran bengkel motor di sini bisa mengatasi masalah yang dialami oleh para karyawan terkait dengan kendaraan mereka. Oke, teman-teman, usaha selanjutnya yang dicari-cari oleh para karyawan adalah usaha kelontong atau biasa disebut dengan usaha sembako. Kenapa usaha kelontong ini dicari-cari oleh para karyawan? Karena usaha kelontong itu merupakan tempat di mana para karyawan bisa mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Jadi dengan adanya kelontong atau usaha sembako ini, maka para karyawan tidak jauh-jauh untuk mencari kebutuhan pokok mereka, entah itu makanan, minuman, dan beberapa kebutuhan lain. Jadi usaha ini saya rasa cukup familiar di kalangan masyarakat, tapi keuntungan atau hasilnya cukup memuaskan. Oke, teman-teman, the next business atau usaha selanjutnya adalah usaha counter pulsa atau usaha penjualan pulsa. Ini usaha adalah usaha yang betul-betul bisa memberikan hasil yang fantastis buat teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyaknya penduduk yang berdomisili di kecamatan ini, itu otomatis mereka akan menjadi konsumtif untuk menggunakan pulsa, entah itu untuk urusan kerja, urusan nonton, dan gaming. Nah, itu semua membutuhkan pulsa. Jadi bisa saya katakan bahwa pulsa ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi para penduduk atau karyawan yang ada di lokasi ini. Jadi siap-siaplah untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan fantastis ketika menggeluti usaha ini. Oke, teman-teman sekalian, apalagi usaha yang baik untuk kita jalankan, yaitu usaha pencucian motor. Jadi usaha pencucian motor ini cukup menarik dan dibutuhkan oleh beberapa atau banyak karyawan. Kenapa? Karena ketika mereka sudah pulang kerja, mereka sudah tidak semangat lagi untuk mencuci kendaraan mereka. Maka dengan adanya pencucian motor, mereka cuma menitip dan menyimpan motor mereka, kemudian mereka bisa bersantai ria dan mengambil kembali motornya setelah selesai dicuci. Jadi motor tetap awet, kemudian orangnya pun tetap semangat dan tidak lelah. Itu yang selanjutnya. What is the last business atau usaha terakhir menurut survei kami atau riset pribadi kami, teman-teman sekalian, yang fantastis untuk kita geluti, yaitu kafe. Kenapa kafe ini menjadi favorit? Karena kita pahami bahwa karyawan yang bekerja dari pagi sampai petang itu membutuhkan tempat untuk relaksasi atau melepas kepenatan mereka dengan cara bersantai di kafe dengan menikmati cangkir kopi, jus, dan aneka makanan atau snack lainnya. Jadi dengan adanya kafe ini maka bisa mengobati kelelahan dari teman-teman sekalian. Jadi saya rasa usaha ini ketika kita jalankan maka akan memberikan pula hasil yang maksimal.
Oke, saya rasa itu adalah beberapa usaha yang menurut survei kami secara pribadi baik untuk dijalankan. Dan adapun usaha-usaha lainnya itu tergantung dari teman-teman sekalian ketika mungkin sudah melihat peluang atau potensi yang ada di daerah ini. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf ketika ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Kami cuma ingin menampilkan atau memberikan sedikit informasi yang semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan beberapa informasi video lainnya. Dan saya harapkan, saya butuh dukungan saran dari teman-teman sekalian untuk pengembangan channel kami. Terima kasih. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.